Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Toraja Depok yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian edisi 14 Mei 2024 terambil dari Titus 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Rohul Kudus, kami naikkan puji dan syukur serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Sertai dan tuntun kami melalui hari ini, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jauhkan dari rintangan, pencobaan, dan mara bahaya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dalam Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu. Ampuni kesalahan dan kelemahan kami. Sempurnakan doa kami. Jadilah kehendak-Mu. Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Titus 1 ayat 6 sampai 9. Dan akan menjadi perenungan Titus 1 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tema renungan, berpegang kepada perkataan yang benar. Manda untoe kada manapa. Seseorang dapat dipercaya karena perkataannya. Orang Toraja sering menyebut, ia tuto sipatu di katapai, ia mo tuto mak kadatongan. Artinya, perkataan yang benar adalah perkataan yang punya dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menasihati Titus bahwa untuk melanjutkan pelayanannya, ia perlu mempersiapkan para pelayan, yakni para penatua yang akan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kepada Titus, Paulus mengingatkan agar tetap berpegang kepada ajaran yang benar, baik yang diajarkannya, terlebih firman Tuhan. Paulus menegaskan agar Titus harus ketat dalam memilih mereka yang mengatur rumah Allah. Kriteria tersebut adalah orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Seringkali terjadi dalam jemaat, ukuran menjadi pejabat gerejawi adalah mereka yang dikenal dalam masyarakat, mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, atau mungkin saja karena keturunan. Namun, Paulus mengingatkan Titus agar jangan gegabah dalam memilih
dan menetapkan pelayan Tuhan. Ukuran-ukuran tersebut di atas tidak menjadi syarat. Yang dibutuhkan dari seorang pelayan adalah ketulusan dan kemurnian hati untuk mengangkat pelayanan dan tidak dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada bagian terakhir bacaan ini, Paulus menegaskan lagi bahwa dengan semua karakter pelayan seperti itu, mereka dapat menasihati orang karena ia juga melakukannya. Sebab itu, bagi siapa saja yang pada dirinya melekat jabatan gerejawi atau pelayanan, apa saja yang dilakukannya dalam jemaat, hendaknya dilakukan berdasarkan ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita aminkan itu. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang mengasihi kami siang maupun malam. Pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu dengan penuh kasih, yang mengajarkan kepada kami agar supaya setiap hal yang kami lakukan, baik kata maupun perbuatan, adalah sesuatu yang benar. Karena apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang benar pada orang lain, itu akan menjadi berkat pada mereka dan untuk kemuliaan-Mu. Dan firman-Mu yang mengatakan kepada kami berpegang pada perkataan yang benar akan menjadi pengajaran bagi kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan menjadi kebenaran bagi orang lain. Dan biarlah juga kami terus berpegang pada firman-Mu, pada perkataan-Mu yang benar, dan menjalani hari ini kebenaran-Mu lah yang kami hidupi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau lakukan kepada kami, khususnya kepada dua orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usia setahun hari ini, yaitu Ibu Rate Datu dan rekan sekerja kami, Bapak Petrus Surya. Selamat ulang tahun untuk mereka, berlimpah-limpah berkat dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun bersama keluarganya. Tuhan Bapa di surga, kasih-Mu terus kami nantikan menjalani hari ini, khususnya kepada anak cucu kami, kepada orang-orang tua kami, kepada kami semua, baik di tempat kerja, dalam rumah tangga, di tempat pendidikan dan pertumbuhan anak cucu, bahkan dalam usia tua orang-orang tua kami, kiranya mereka tetap kuat. Juga kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, termasuk yang ada di kampung halaman kami, kiranya mereka tetap Engkau kuatkan, bahkan sembuhkanlah Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan kembali sukacita seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini akan kami jalani dengan segala yang terjadi di dalamnya. Biarlah ya Bapa, kami hanya berpegang pada firman-Mu yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu juga boleh disaksikan orang lain pada kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat dan jadikan kami berkat kepada sesama kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami, beri kami hikmat-Mu menjalani hari ini, dan biarlah kami berhasil sukses dalam segala hal yang kami perjuangkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dengan berpegang pada firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.